Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengajian rutin kita setiap Selasa malam Rebo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Salim ibn Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fima saqat as-sama'u wal uyunu aw kana asyariyan al-ushru wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri rawahul Bukhari wali Abi Dawud idza kana ba'lan al-ushru wa fi ma suqiya bisawani aw nadhi ismul ushur. Hadis dari Salim bin Abdullah an abihi yang dia peroleh dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Bapaknya dapat dari anin nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa kanjeng Nabi bersabda, fima saqat as-sama'u wal uyunu aw kana asyariyan. Di dalam masalah pertanian yang diairi dengan air hujan atau pertanian tadah hujan, di dalam masalah pertanian yang diairi dengan air hujan, wal uyunu dan diairi dengan air sumberan, aukana asyarian atau pertanian yang diairi dengan air yang bersumber dari tanah. Al-ushru, zakatnya adalah 1/10. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushur. Dan pertanian atau hasil pertanian yang diairi dengan melibatkan tenaga manusia, nisful ushur, zakatnya adalah separuh dari 1/10, berarti 1/20 ya. 1/20. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wali Abi Dawud, dan miliknya Imam Abu Dawud. Ada kata-kata idza kana ba'lan al-ushru, apabila pertanian itu berupa tanaman ba'al. Tanaman ba'al itu maksudnya tanaman yang diairi dengan air serapan dari tanah ya, sumur, ngebor modelnya, berarti sawah kemudian diairinya dengan air sumur, menggali sumur atau ngebor ke tanah. Nah, itu digunakan untuk mengairinya. Tanaman ba'lan biasanya dikenalnya itu. Ba'lan al-ushur, maka zakatnya adalah 1/10. Wa fi ma suqiya bisawani awin nadhi nisful ushur. Dan di dalam masalah pertanian, hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia, nisful ushur, maka zakatnya adalah setengahnya 1/10 atau 1/20. Nah, sekarang apa makna yang dapat kita pahami dari hadis ini?
Paling tidak kita bisa memahami dari hadis ini pertama bahwa kita memiliki kewajiban untuk berzakat terkait dengan benda-benda kita, harta-harta kita hasil pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengeluaran zakatnya itu akan dilihat dulu prosesnya, proses pertaniannya. Bagaimana cara kita bertani? Apakah pertanian kita diairi dengan hujan atau biasa dikenal dengan pertanian tada hujan, atau kita diairi dengan menggunakan air yang berasal dari sumberan, misalnya dari gunung atau dari tempat-tempat yang ada sumberannya itu. Aukana asyarian, atau berasal tanaman atau pertanian yang kita airi dengan air yang berasal dari tanah. Nanti berupa sumur, berupa bor, dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu, kalau pertaniannya diproses dengan yang demikian, maka zakatnya adalah al-usyur, 1/10 dari hasil pertaniannya. 1/10-nya berapa dapat berapa, nanti 1/10-nya harus kita keluarkan dari hasil pertanian itu. Wa fi ma'sutiya bin nadhi nisful usyur. Nah, ada lagi prosesnya. Kalau misalnya pertanian itu melibatkan tenaga manusia untuk mengairinya, maka ketentuan pengeluaran zakatnya juga berbeda dengan yang pertama. Nah, yang kedua ini kalau melibatkan tenaga manusia, maka kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat adalah nisful usyur atau 1/20. Kalau dalam Abu Dawud itu bin bisawani awil nadhi. Jadi kalau melibatkan tenaga manusia atau tenaga hewan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kalau kita mau mengairi sawah, lalu kemudian kita kita sewa mobil dari damkar misalnya, atau dari PDAM, tangki misalnya, satu tangki. Nah, itu melibatkan keterlibatan manusia. Kalau zaman dulu ya berarti ngangkut air dari tempat di mana misalnya sumber airnya 1 kilometer, berarti kemudian dibawa. Kalau yang pertama tadi berarti di wilayah di dekat sawah itu ada sumberan yang kemudian mengalir dengan sendirinya. Nah, itu kalau kita gambaran tentang melibatkan terhadap manusia dalam mengairinya atau hewan. Nah, yang demikian nanti adalah nisful usyur. Itu kewajiban berzakatnya atau 1/20. Pemahaman yang ketiga, bahwa kalau dilihat dari penjelasan ini atau dari kalimat-kalimatnya, itu bisa kita tangkap bahwa proses pertanian kalau misalnya dengan dipola secara tradisional, artinya apa adanya saja, tidak mengeluarkan ongkos atau biaya produksinya tidak melibatkan banyak biaya produksi, maka zakatnya dikeluarkan lebih banyak. Itu beda dengan misalnya kita melibatkan banyak ongkos produksi. Kalau kita pahami dari hadis dari Salim bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu anhuma yang dia peroleh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu hadis berikutnya an Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahuma la ta'khudus shadaqata illa min hadhil asnaf al-arba'ati al-ashir wal hintati waz zabibi wat tamri rawahu at-Tabrani wal Hakim. Dari Abi Musa al-Asy'ari dan dari Mu'adz radhiyallahu anhuma,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, pernah menyampaikan kepada dua tokoh sahabat tadi, yakni Abi Musa dan Mu'ad, mengatakan la ta'khudus shadaqata illa min hadil asnaf. Jangan mengambil zakat, tidak boleh atau tidak ada zakat kecuali dari 4 jenis pertanian, 4 jenis tanaman. Apa saja? Yang pertama adalah asyair, yang kedua al-hintoti, yang ketiga az-zabib, dan yang keempat adalah at-tamar. Asyair itu maksudnya adalah, biasanya kalau makna pesantren itu dimaknai dengan jelai. Jelai itu semacam biji-bijian yang jenisnya adalah jenis gandum. Jadi bijian yang masih dalam lingkungan gandum lah, masih dalam spesifikasi gandum. Nah itu asyair. Wal hintoti dan gandum. Jadi ada macamnya, ada biji gandum dengan ada gandum. Wazabibi wat tamar, dan anggur serta kurma. Kalau di Indonesia misalnya menggambarkan tentang syair dan hito itu ada padi dengan ada porang. Porang itu bisa kayak bentuknya kayak padikan itu, kayak nasi, Wazabibi wat tamar, dan yang ketiga adalah anggur kering maksudnya, kemudian tamar, kurma, rawu atau broni wal hakim. Nah, apa maknanya dari hadis ini? Pertama, bahwa tidak semua jenis tanaman, tidak semua jenis pertanian yang kita tanam itu memiliki konsekuensi untuk kita zakatkan. Ada jenis-jenis tertentu saja, ada bentuk-bentuk tertentu saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Di dalam hadis ini, yang pertama adalah asyair, biji gandum, kemudian gandum, anggur kering, dan kurma. Itu saja. Nah, yang kedua maknanya, kalau kita lihat dari jenis-jenis yang disebutkan tadi, syair, hintoh, zabib, tamar, nah itu kalau dalam tradisi atau budaya orang-orang Arab, karena Kanjeng Nabi kan ngomongnya di Arab ini, nah itu semuanya adalah dijadikan sebagai bahan makanan pokok atau minuman pokok. Itu dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Syair, kemudian hitoh, gandum itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat roti. Nah, makannya kan mereka di sana kan pakainya roti, biasanya pakai roti. Nah, dalam konteks ini berarti di Indonesia atau di daerah-daerah lain, apa yang menjadi makanan pokoknya? Maka hasil pertanian yang kemudian itu dijadikan sebagai makanan pokok, maka kalau kita kiaskan kepada syair, pada hintoh dan seterusnya, ini berarti kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau di sini misalnya padi, atau bagaimana dengan tanaman porang? Porang ya ada ini belum disebutkan baik di dalam kitab kuning atau yang lainnya hasil ijtihad para ulama misalnya. Tapi belakangan ini porang itu dijadikan sebagai salah satu yang diupayakan untuk menjadi bahan makanan pokok di Indonesia sebagai pengganti nasi, karena lebih sehat katanya, dengan pola proses yang cukup detail. Nah, itu kalau menanam seperti itu yang kemudian bisa menjadi budaya makanan pokok masyarakat tertentu, maka menanam porang juga hasilnya nanti akan berkewajiban untuk dizakati. Kalau tidak, ya berarti tidak wajib untuk dizakati. Nah, ini makna kedua yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Rawu at-Tabrani wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani dan Imam Hakim. Hadis selanjutnya Walid Darqutni an Muadzi radhiyallahu anhu qala fa'ammal itha'u wal batihu war rumanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaifun. Ada hadis milik Imam Ad-Darqutni dari sahabat Muadz radhiyallahu anhu, dia mengatakan fa'ammal kisa'u,
Adapun kerai, apa ya kerai itu? Wal batihu, dan semangka. Berarti ini macam buah-buahan ya kerai itu. Wal batihu, semangka. Wal ruman, dan delima. Wal qosobu, dan tebu. Faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak mewajibkan dari jenis tanaman-tanaman tadi, jenis pertanian tadi untuk dikeluarkan zakatnya. Faqad afa anhu Rasulullah. Maka Nabi memaafkan. Kalau di sini memaafkan, memakfukan, merukhsah atau dalam artian tidak mewajibkan terhadap dikeluarkannya zakat. Wa isnaduhu dhaifun. Hadis ini sanadnya adalah dhaif. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata dari yang dijelaskan, qosa, batih, ruman, qosob, delima, kemudian semangka, kerai, itu jika kita bandingkan dengan hadis yang tadi sebelumnya, kita akan bisa melihat dengan secara detail. Artinya apa? Kalau hadis yang kedua ini menjelaskan terkait dengan barang-barang atau benda-benda harta hasil pertanian yang tidak dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Sehingga apa? Faqad afa Rasulullah, Kanjeng Nabi tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berbeda dengan tadi yang dalam konteks budaya masyarakat Arab itu dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, ruman, batih, kemudian qosob, tebu oleh masyarakat Arab pada saat Kanjeng Nabi, pada saat zamannya Kanjeng Nabi, itu tidak dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Karena boleh jadi semakin terus bergeser zamannya, setelah zaman Kanjeng Nabi lewat, kemudian yang disebutkan ini ruman misalnya telah menjadi bahan makanan pokoknya orang Arab. Ada kemungkinan juga, tapi selama ini sampai saat ini tidak ya, sampai saat ini masih tetap gandum. Nah, dalam konteks yang begitu, ketika sudah bergeser menjadi sebuah makanan pokok, maka disitulah muncul kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Artinya apa? Ilat dasarnya atau kandungan utamanya terkait dengan zakat hasil tanaman adalah ketika itu dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Bagaimana dengan makanan-makanan yang belakangan baru ada di Indonesia yang tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi misalnya, hanyanya ada di Indonesia, ya kita lihat itu dijadikan sebagai bahan pokok atau tidak. Kalau tidak, maka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau iya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu terkait dengan pertanian. Beda lagi kalau misalnya kita tanam anggur, kita tanam semangka, lalu hasil pertaniannya kita jual. Nah, itu kewajibannya bukan kewajiban zakat pertaniannya, tapi yang harus dikeluarkan adalah zakat tentang tijarohnya itu. Karena dagang semangkanya itu selama 1 haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, bukan semangkanya. Kalau gandum dijadikan sebagai makanan pokok, apakah nanti hasilnya mau kita konsumsi sendiri atau kita jual belikan, itu ya tetap dikenakan zakatnya. Nah, zakatnya itu kalau dikeluarkan itu terkait dengan zakat pertaniannya. Kalau ternyata dikonsumsi plus sekaligus dijual, maka nanti dalam prosesnya itu juga ada pengeluaran zakat terkait dengan tijarohnya atau zakat dagangnya itu. Jadi ada double. Ya. Tapi ada nanti ulama yang menjelaskan dijadikan satu juga tidak masalah. Nah, tapi kalau misalnya catatan yang lain, misalnya kalau kita diskusikan lebih mendalam lagi, kalau misalnya bahan makanan pokok hasil pertanian kita dan kita konsumsi sendiri, apakah boleh kita mengeluarkan zakat? Ya boleh-boleh saja. Zakat itu ada yang wajib, kalau wajib ya berarti kita harus mengeluarkan, kalau tidak wajib maka ya apa dari kita? Ibaratnya apa kata saya, kalau mau keluarkan ya mangga, kalau enggak ya enggak masalah, enggak kena dosa. Nah, itu karena nanti misalnya saya punya tujuan, saya menanam kacang misalnya, kacang padahal itu bukan makanan pokok dan tidak saya jual, tapi untuk konsumsi sendiri. Ini kan statusnya tidak wajib zakat, tapi saya zakati aja lah. Tujuan saya apa? Tujuannya adalah membersihkan harta dari hasil pertanian saya misalnya. Ya itu enggak masalah, walaupun hukumnya tidak wajib.
Selanjutnya wa an Sahl bin Abi Hathamah radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u ats-tsulusa fa illam tad'u ats-tsulusa fad'u ar-rubu'a rawahul khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sahal bin Abi Hathamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada saya apa? Idza kharastum fakhudhu wad'u ats-tsulusa. Apabila kamu semua menaksir zakat, fakhudhu wad'u ats-tsulusa. Enaknya dimaknai begini atau diterjemahkan begini. Idza kharastum fakhudhu wad'u ats-tsulusa fa illam tad'u ats-tsulusa fad'u ar-rubu'a. Jika kalian telah menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan, maka ambillah 2/3-nya dan tinggalkan fad'u ats-tsulusa dan tinggalkan 1/3-nya. Untuk siapa? Untuk pemiliknya. Jika tidak, maka 1/4-nya yang ditinggalkan itu. Ini maksudnya apa hadis ini? Maksudnya kalau umumnya dalam kajian akademik, hadis ini biasanya dijadikan sebagai landasan tentang zakat produktif, di mana ini keterlibatan seorang amil. Jadi ada amil zakat gitu ya. Amil zakat dan itu ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk oleh penguasa untuk menangani terhadap zakat. Nah, orang-orang inilah, amil inilah yang menentukan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ini namanya praktek khoros atau metode khoros, metode ditaksir. Kalau jumlahnya segini, berapa yang harus dikeluarkan? Karena setiap tahun kadang-kadang berbeda. Apa ini perkembangannya dengan Kanjeng Nabi itu terus, dengan zamannya Kanjeng Nabi itu terus berbeda. Sehingga butuh orang-orang ahli, orang-orang yang berprofesi, orang ahli yang terkait dengan menaksir nilai. Gitu. Ini kira-kira berapa? Oh, berarti harus mengeluarkan zakatnya segini. Nah, itu diputuskan oleh seorang amil, yang amil itu adalah perintah dari atau dibentuk kepanitiaannya oleh pemerintah. Nah, al-kharos, praktek yang demikian. Berapa biaya atau berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hasil gajinya orang atau keuntungan orang dalam profesi tertentu, misalnya sebagai dokter, sebagai sebagai guru, sebagai apa dan lain sebagainya, sebagai karyawan pabrik dan seterusnya. Berapa kira-kira yang harus dikeluarkan sebagai komisaris BUMN misalnya? Berapa yang harus dikeluarkan? Itu ditentukan oleh siapa? Di antaranya adalah hasil rumusan amil ini ditentukan. Nah, ketika si amil itu menentukan kadar zakat, ya yang harus dikeluarkan, maka patokannya adalah 2/3-nya. Kemudian 1/3-nya diberikan atau dibiarkan untuk pemiliknya. Itu patokan aja, tapi nanti ini gambaran dalam hadis. Tapi substansinya seperti apa, maka ya jumlahnya itu tidak lebih besar yang harus dikeluarkan itu ketimbang dengan yang diterima di dalam kantong orang yang muzaki, orang yang berzakat. Misalnya saya punya 10 uang misalnya, 10 uang. Berapa yang harus ditentukan? Nah, amil ini tidak bisa mengeluarkan 70 misalnya 10, 8 yang harus dikeluarkan. Itu nggak boleh. Atau 5-nya yang harus dikeluarkan. 50-50 berarti 5 masuk kantong, 5 dikeluarkan. Atau 8 berarti 10, 8-nya dikeluarkan, 2-nya masuk kantong. Itu nggak bisa. Tapi yang harus dikeluarkan, yang harus ditentukan rumusannya adalah yang lebih kecilnya adalah untuk diberikan zakatnya. Nah, itu kalau al-usur atau sepertiga At-Thuluts awil rubu itu sebenarnya arahnya adalah ke sana. Soal terkait jumlahnya, seberapa banyak yang harus digunakan itu
tidak lebih banyak ketimbang dengan yang diterima oleh kantong. Karena zakat itu untuk membersihkan dan dengan demikian tidak membuat orang menjadi bangkrut. Gitu. Kalau harus dikeluarkan semua, misalnya ada ketentuan semua zakat harus dikeluarkan zakat lebih banyak, wah itu namanya membuat bangkrut. Sementara agama tidak menuntut, syariat tidak menuntut orang menjadi bangkrut. Berbagi itu justru akan membuat berkahnya harta. Itu hadis dari Sahal bin Abi Hathamah. Kalau Imam Az-Zuhaili itu mengatakan ini adalah dalil dari zakat produktif gitu ya. Zakat produktif karena ada lagi nanti maknanya zakat produktif itu apa? Misalnya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat 1 juta. 1 juta itu diberikan tidak hanya kepada 1 orang, tapi pada 2 orang misalnya. Yang 1 500, yang rata itu 500. Nah ini yang demikian juga terkait dengan mustahikat tadi. Kemudian tidak diberikan uangnya, tapi diberikan peralatan untuk berjual. Diberikan yang 500 tadi diberikan gerobak untuk dagang es misalnya. Nah itu bisa yang demikian itu ditentukan oleh anu. Sehingga kedepannya mereka tidak lagi menerima sebagai mustahik, tapi berubah menjadi muzaki dengan memberdayakan, kira-kira mereka menjadi produktif. Jadi tidak ngasih begitu saja, tapi dipancing. Zakat itu diberikan kepada orang untuk memancing dia menjadi produktif dan menjadi sejahtera. Itu cara pengelolaan modern yang saat sekarang ini. Kemudian hadis selanjutnya satu lagi, Wa'an Atta bin Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukhrasal inaba kama yukhrasu an-nahlu wa yukhadhu zakatuhu zabiban rawu al-khamsatu wa fihi inqita'un. Dari Atab bin Asid radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaksir zakatnya inab, anggur, kama yukhrasu an-nahlu, seperti halnya menaksir kurma. Jadi ini ada yang memaknai ini menaksir itu maksudnya anggur yang masih di pohon itu. Kira-kira berapa ini zakat yang harus dikeluarkannya? Kama yukhrasu an-nahlu, sebagaimana menaksir dalam zakatnya kurma. Watu khodu zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya ketika keadaan berupa anggur kering. Jadi tidak lagi berupa inab. Inab itu berarti masih di atas pohon, itu masih mentah lah. Nah kemudian dikeluarkannya itu nanti ketika sudah berubah menjadi zabib. Menjadi zabib baru kemudian dikeluarkan untuk digunakan zakatnya. Ini artinya apa? Kalau kita memberi zakat kepada orang lain, maka benda yang harus kita zakatnya itu harus bernilai, harus kira-kira bermanfaat bagi orang yang menjadi mustahik. Jadi tidak asal aja, tidak asal anu, kira-kira bisa berproduksi dan lain sebagainya. Wan Umar bin Shu'aib an abihi wallahu a'lam bishawab. Amunisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.